Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan NIM 23010390. Kali ini saya akan membahas mengenai pengerjaan soal matematika dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Untuk lebih lengkapnya, simak video saya berikut ini. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal pada tugas komputasi matematika, yaitu mengerjakan soal matematika dengan menggunakan software atau aplikasi MATLAB. Jadi di sini sudah ada soalnya sampai nomor 4. Langsung saja kita buka MATLAB-nya. Ya. Sebelumnya saya sudah mencobanya terlebih dahulu. Jadi sekarang saya hanya mengklik-klik hal yang sudah saya pernah kerjakan di bagian kanan bawah ini. Baik, langsung saja di sini untuk soalnya, yaitu yang pertama itu konstruksikan sembarang domain dengan delta x itu sama dengan 0,001, lalu gambarlah fungsi float, chain, dan round berdasarkan domain tersebut dalam suatu figur yang sama. Langsung saja di sini kita tulis x-nya itu, kita klik x-nya itu 0.2 0,001.2 10. Kemudian jangan lupa dikurungi dengan kurung siku, kemudian titik koma untuk melanjutkan lagi perintah yang selanjutnya. Selanjutnya untuk fungsi floor, maka kita klik yang F sama dengan floor. Klik F floor, jangan lupa titik koma di belakangnya karena masih ada lanjutan lagi. Kemudian kita klik plot x, f untuk memunculkan diagramnya ya, atau grafiknya. Jadi di sini sudah ada grafiknya, yaitu berbentuk seperti, kurang lebih seperti anak tangga ya. Langsung saja kita keluarkan dulu grafik yang ini. Selanjutnya kita klik hold on. Kemudian lanjut kita akan membuat grafik fungsi chain dari x. Nah, kemudian lagi kita klik plot. Namun di sini untuk membedakan floor dan chain, maka kita akan menggunakan yang chain ini dengan warna merah, yaitu dengan menambahkan titik koma atas R, terus koma atas lagi. Nah, ini R ini menunjukkan warna merah, yaitu dalam bahasa Inggris yaitu red. Maka kita periksa. Nah, di sini sudah berubah, sudah tambah lagi grafik untuk chain-nya. Kemudian lagi kita keluar. Selanjutnya kita klik lagi hold on. Lalu kita klik yang round untuk grafik round dari X, yaitu kita lambangkan dengan H, itu untuk perintah membuat grafik round dari X. Kemudian kita lagi klik plot. Di sini untuk grafik round kita menggunakan warna hijau. Jadi di sini menggunakan huruf G, yaitu menandakan green, yaitu warna hijau dalam bahasa Inggris. Maka kita lihat lagi di sini ya, sudah ada grafik round-nya. Kemudian yang selanjutnya itu kita sudah membuat grafiknya, maka soal yang nomor 1 itu sudah selesai. Selanjutnya adalah yang nomor 2. Soal nomor 2 yang A itu tentukan hasil dari 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Langsung saja di sini untuk faktorial perintahnya yaitu dengan sebelumnya lebih dahulu kita tuliskan faktorial, kemudian jangan lupa di dalam kurung untuk 74 dikurangi faktorial dalam kurung 32, kemudian kita enter, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya itu ada yang soal nomor bagian B, itu 6 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Maka langsung saja di sini kita tulis
faktorial dalam kurung 6. Terus untuk perkaliannya itu kita menggunakan shift 8 atau menggunakan tanda bintang. Nah, di sini kita menggunakan bintang atas, yaitu dengan perintah shift 8 kemudian faktorial dalam kurung 5, sehingga hasilnya adalah 86.400. Selanjutnya yang soal nomor di bagian C adalah 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Nah, di sini untuk sebelum-sebelumnya itu biasanya untuk pembagian atau per itu dia menggunakan berlawanan dari per yang biasanya. Tetapi dalam mencari faktorial ini, pembagian dua buah faktorial, dia tidak perlu membalikkan tanda pembagian atau per itu. Maka di sini tetap kita tulis faktorial dalam kurung 6 per faktorial dalam kurung 8, maka hasilnya adalah 0,0179. Kenapa di sini hasilnya 0, karena kan faktorial 6 itu lebih kecil karena dia hasilnya 1, sedangkan faktorial 8 itu hasilnya 56, makanya dia 0. Kemudian dalam soal yang ke D itu P7 pangkat 3 ya dikurangi P5 pangkat 2. Maksudnya di sini adalah kombinasi 7. Maka di sini kita langsung saja menuliskan faktorial 7 dibagi dengan faktorial 7 dikurangi 3, kemudian dikurangi dengan faktorial 5 dibagi dengan faktorial 5 dikurangi 2. Nah, untuk kombinasi itu kan dia jika tadi seperti yang sebelumnya ini kan kombinasi 7 terhadap 3 ya, dan juga dikurangi dengan kombinasi 5 terhadap 2 ya. Di sini rumusnya yaitu P7 maksudnya permutasi ya, bukan kombinasi, mohon maaf, permutasi. Di sini maka penyelesaiannya yaitu adalah faktorial 7 dikurangi faktorial dari 7 dikurangi 3. Kemudian untuk yang selanjutnya ini faktorial 5 per faktorial dari 5 dikurangi 2. Itu untuk permutasi. Kemudian maka di sini kita menuliskan faktorial 7 dikurangi faktorial 7 dikurangi 3. Jangan lupa ini untuk faktorial 7 dibagi faktorial 7 dikurangi 3 ini merupakan kurung sendiri, kemudian dikurangi, baru faktorial dibuka kurung lagi, faktorial 5 dibagi dengan faktorial 5 dikurangi 2, sehingga hasilnya adalah 190. Kemudian yang bagian E itu kombinasi 8 terhadap 4 ditambah dengan kombinasi 5 terhadap 3. Jadi di sini sama seperti sebelumnya tadi kombinasi dan permutasi. Di sini untuk kombinasi juga itu adalah faktorial 8 dibagi dengan faktorial 8 dikurangi 5, kemudian ditambah dengan faktorial 5 dibagi dengan faktorial 5 dikurangi 3. Maka di sini sudah saya kerjakan sebelumnya, maka langsung saja kita klik. Oh ya, ini ada kesalahan. Jadi baiklah, kita lanjut. Di sini untuk soal yang bagian E tadi itu ya, yaitu kombinasi 8 dengan atau terhadap 4 ditambah dengan kombinasi 5 terhadap 3 gitu ya. Maka di sini sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan cara faktorial 8 dibagi dengan faktorial 8 dikurangi 4, kemudian ditambah dengan faktorial 5 dibagi dengan faktorial 5 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 1740. Kemudian soal yang nomor soal bagian F, yaitu kombinasi 10 terhadap 2 dibagi dengan kombinasi 5 terhadap 3. Maka sama juga di sini saya sudah mengerjakan juga sebelumnya, saya tinggal langsung klikkan di sini ya. Untuk faktorial 10
Untuk kombinasi 10 terhadap 2 dibagi dengan kombinasi 5 terhadap 3, yaitu dengan cara faktorial 10 dibagi dengan faktorial 10 dikurangi 2, kemudian dibagi dengan faktorial 5 dibagi dengan faktorial dari 5 dikurangi 3, maka hasilnya adalah hasilnya adalah 1, bukan 1, ya, ini hasilnya adalah 1,5.000. Maka selanjutnya kita dalam poin yang ke G itu disuruh untuk mencari FPB dari 24,1268. Maka di sini perintahnya adalah dengan cara GCD, kemudian buka kurung 24, kemudian koma 1268. Maka kita klik di sini ya, coba GCD ya, 24 di koma 1268. Kita klik enter, maka FPB daripada 24 dan 1268 itu adalah 4, atau faktor persekutuan terbesarnya adalah 4. Kemudian selanjutnya adalah KPK-nya. KPK dari 65 dengan 135. Jadi untuk KPK di sini kita menggunakan perintah Kita menggunakan perintah LCM. Untuk KPK di sini kita menggunakan perintah LCM ya. Maka kita klik di sini LCM. Untuk LCM ya, LCM 63,135. Kemudian kita klik enter, maka hasilnya adalah 1755. Ini untuk mencari KPK. Selanjutnya yaitu membuktikan maksudnya di sini, susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Maka di sini untuk menyusun bilangan prima kurang dari 76 maka sudah sangat mudah, yaitu dengan menuliskan perintah primes dalam kurung 76 seperti ini. Nah, ini dia untuk bilangan prima kurang dari 76 itu adalah 2 dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya sampai dengan 73. Jadi ini untuk bilangan prima kurang dari 76. Kemudian mencari untuk menyusun segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Nah, untuk menyusun segitiga Pascal 20 tingkatan, kita tinggal menuliskan perintah Pascal dalam kurung 20. Kita klik yang sudah dibuat, maka di sini sudah muncul nih segitiga Pascal yang jumlahnya itu 20 ya. Cukup banyak ya. Kemudian untuk selanjutnya itu nomor 3 itu perintahnya adalah tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Yang pertama itu apakah 34 bilangan prima. Lagi kita untuk membuktikan apakah suatu bilangan itu adalah bilangan prima, yaitu dengan perintah is prime dalam kurung bilangan tersebut, atau karena tadi apakah 34 adalah bilangan prima, maka kita menuliskan is prime dalam kurung 34. Kita klik di sini ya. Karena hasilnya 0, berarti 34 itu bukanlah bilangan prima. Tapi kalau hasilnya 1, maka 34 adalah bilangan prima. Tetapi karena hasilnya 0, berarti 34 bukanlah bilangan prima. Kemudian soal yang selanjutnya itu adalah apakah hasil dari 56 dikurangi 35 adalah bilangan prima. Maka kita buktikan, kita menuliskan lagi perintah is prime dalam kurung 56 dikurangi 35 yang ini. Nah, karena 56 dikurangi 35 itu adalah 21. Nah, 21 itu dia bukanlah bilangan prima karena dia tidak hanya saja habis dibagi 1, tetapi habis dibagi 7 dan juga habis dibagi 3. Sehingga 56 dikurangi 35 itu bukanlah bilangan prima. Kemudian selanjutnya adalah
apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real? Maka perintahnya di sini yaitu dengan menuliskan is real dalam kurung 35. Untuk pembagiannya itu di sini berbeda dengan faktorial yang sebelumnya, itu tidak merubah bentuk per, tetapi di sini dia kembali dibalik, pernya itu dibalik ke arah kiri. Maka di sini perintahnya adalah is real 35 dibagi dengan 89. Itu hasilnya adalah 1, berarti 35 dibagi 89 itu termasuk bilangan prima. Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu disuruh untuk menyusun tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Jadi di sini untuk premisnya saya sudah buat, yaitu dari P, Q, R, S, dan juga T. Untuk P, untuk membuat sebuah premis ya, maka di sini perintahnya adalah itu lambang dari premis itu, kemudian sama dengan, kemudian siku, buka kurung siku, kemudian kita tulis pernyataan yang mau kita buat ya. Karena di sini kita menggunakan angka, jangan lupa di bagian akhirnya itu ditambah dengan koma atas atau tanda petik 1 gitu, sehingga kemudian kita klik enter, maka hasilnya akan seperti ini, akan menyusun ke arah memanjang gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita buat untuk pernyataan Q. Di sini saya sudah buat pernyataan Q-nya, yaitu 0101. Kemudian R itu 1100, kemudian S itu 1010, kemudian T-nya itu 1011. Baiklah. Kemudian untuk mencari negasi dari P, maka kita tinggal menuliskan lambang ini, lambang seperti gelombang, lambang negasi. Untuk pada keyboard laptop itu, dalam laptop saya merek HP, itu menggunakan shift, kemudian klik keyboard yang di samping kiri angka 1, yaitu dengan klik lambang negasi, kemudian klik P, maka hasilnya akan seperti ini, akan kebalikan dari P. Yang sebelumnya P itu adalah sebelumnya P itu adalah 0011, maka kemudian karena sudah jadi negasi, maka P itu menjadi negasi P-nya adalah 1100. Kemudian kita lagi klik negasi Q, maka akan menjadi 1010, yang sebelumnya adalah 0101. Kemudian negasi dari R, yang sebelumnya adalah R itu 1100, maka negasinya adalah 0011. Kemudian negasi dari S, sebelumnya S ini adalah 1010, maka menjadi 0101. Kemudian terakhir adalah negasi dari T. Negasi dari T, yang T sebelumnya itu adalah 1011, menjadi 0100. Ya, kemudian kita akan melanjutkan terkait dengan mencari konjungsi dan disjungsi. Baiklah, langsung saja kita akan mencari yang pertama itu konjungsi dari P dan Q. Maka kita tinggal menuliskan P, kemudian tanda dan juga Q, kemudian kita klik enter. Nah, maka hasil daripada P dan Q ini adalah 0001. Kemudian kita ingin cari itu P dan R. P dan R lagi kita tulis P, kemudian tanda dan, kemudian R, enter.
maka hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Kemudian P dan S, lagi kita tulis P, kemudian lambang dan, kemudian S, kemudian enter, maka hasilnya adalah 0, 0, 1, 0. Kemudian kita cari P dan T atau konjungsi dari P dan T. Kita tulis P, kemudian lambang dan, kemudian T, kemudian enter, maka hasilnya adalah 0, 0, 1, 1. Kemudian untuk mencari Q dan R atau konjungsi dari Q dan R. Q, kemudian lambang dan, kemudian R. Nah, kemudian untuk Q dan S, maka kita tulis Q, kemudian lambang dan, kemudian S. Nah, enter, maka hasilnya 0, 0, 0. Kemudian Q dan T, kita tulis Q, kemudian lambang dan, kemudian T, kemudian enter, hasilnya adalah 0, 0, 0, 1. Begitupun seterusnya dengan konjungsi yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya adalah negasi. Nah, untuk negasi P dan Q nih, untuk negasi P dan Q, maka kita menggunakan lambang, kita klik Q, kemudian kita gunakan lambang ini, lambang seperti sedemikian sehingga. Kalau di laptop saya HP ini adalah menggunakan shift kemudian keyboard yang ada lambang per terbalik itu. Maka akan muncul lambang sedemikian sehingga. Maka P, kemudian lambang sedemikian sehingga, kemudian Q, kemudian enter, maka hasilnya adalah 0, 1, 1, 1. Begitupun dengan misalnya kita ingin mencari P atau Q ya, untuk disjungsi dari P dan T gitu ya, P dan T, disjungsi dari P dan T, maka kita tulis P, kemudian lambang sedemikian sehingga, kemudian T, enter, maka hasilnya adalah 1, 0, 1, 1. Begitupun dengan misalnya S dan R, kita tulis S, kemudian lambang sedemikian sehingga, kemudian R, dan enter, maka hasil seperti ini. Nah, untuk konjungsi itu boleh juga kita menuliskan perintah AND, kemudian buka kurung. Misalnya kita ingin mencari konjungsi dari P dan Q tadi ya, maka kita boleh menuliskan perintah AND, kemudian buka kurung, kemudian P, kemudian koma Q, tutup kurung, enter, maka hasilnya sama 0, 0, 1 seperti P dan Q di atas. P dan ya 0, 0, 0, 1 sama ya. Begitupun untuk disjungsi atau perintah atau itu ya, maka dia menggunakan OR, yaitu atau dalam bahasa Inggris. Misalnya kita ingin mencari S atau R gitu, maka kita tulis OR, buka kurung, S, R, tutup kurung, enter, maka hasilnya akan sama. S atau R yang di atas itu 1, 1, 1, 0, maka S atau R dengan perintah yang menggunakan OR di bawah itu juga sama, 1, 1, 1, 0. Nah, demikianlah pembahasan soal matematika dengan menggunakan software MATLAB. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.